Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Holila Samudra. Di video sebelumnya saya telah mengupload beberapa kegiatan Odoj Karimun. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu Odoj. Banyak teman-teman yang setelah melihat video tersebut bertanya, "Kak, apa sih Odoj itu? Kak, apakah Odoj itu program diet 1 hari minum 1 jus?" Wah, ternyata ada beberapa sebagian dari kita yang belum tahu apa itu Odoj. Oke, check it out. Odoj itu sebenarnya adalah komunitas pecinta Al-Quran yang memotivasi kita, para membernya atau anggotanya, untuk bertilawah 1 hari 1 juz. Biasanya bersama-sama kita mengaji atau bertilawah, itu akan semakin lebih semangat dan juga akan lebih menyenangkan. Kemudian, apakah Odoj itu mempunyai visi dan misi? Ya, jelas. Odoj mempunyai visi dan misi. Visi Odoj adalah memudayakan atau membiasakan kita untuk bertilawah 1 hari 1 juz. Kemudian, misi Odoj adalah menyebarluaskan komunitas Odoj ini di seluruh penjuru Indonesia. Pasti teman-teman bertanya, kapan sih Odoj ini berdiri? Gak pernah dengar nih kapan Odoj itu ada. Nah, jika kita telusuri, sebenarnya komunitas Odoj ini telah ada sejak tahun 2009 dan pelaporan anggotanya untuk selesai tilawah masih menggunakan pesan singkat atau SMS. Kemudian berjalannya waktu, pelaporan Odoj ini berganti ke aplikasi BlackBerry Messenger atau lebih dikenal dengan BBM. Kemudian seiring berjalannya waktu, sekitar tahun 2013, semakin banyak masyarakat yang antusias untuk bergabung dengan Odoj, maka dibuatlah metode pelaporan via aplikasi WhatsApp. Apakah Odoj hanya mengaji saja, Kak? Hanya tilawah 1 juz, harus 1 juz 1 hari? Nah, tidak. Di sini kita memiliki ada 4 program Odoj, yakni yang pertama itu adalah Odoj One Day One Juz, mengaji 1 hari 1 juz. Kemudian ada lagi yang kita kenal dengan Odalaf, One Day Half Juz, mengaji setengah juz 1 hari. Odol Kids adalah mengaji atau tilawah 1 hari 1 lembar. Ini khusus untuk anak-anak maksimal 12 tahun. Kemudian ada juga OS, Odoj Star. Odoj Star ini mengaji bebas atau tilawah bebas, minimal 1 ayat 1 hari. Wah, jadi setelah kalian tahu apa itu Odoj dan juga programnya, tertarik bukan Odoj? Karena dengan Odoj kita bisa bersama-sama tilawah, ada yang saling mengingatkan kita untuk kita tilawah ketika kita lalai. Jadi jika ada dari teman-teman yang ingin bergabung atau join di Odoj, bisa dengan cara pertama kita luruskan niat kita karena Allah, kemudian memiliki komitmen, kemudian memiliki WA yang aktif dan mau mengikuti SOP yang telah ditentukan oleh pihak Odoj. Kak, gimana nih cara ikut Odoj? Cukup kalian punya WA, nomor WA yang aktif, kemudian kalian bisa daftarkan, nanti bisa DM atau komen di grup ini, di video ini, nanti akan aku kasih tahu tuh gimana caranya untuk gabung di Odoj. Biasanya sih calon member itu nanti akan mendaftarkan nomor WhatsAppnya ke kontak person Odoj atau ke salah satu member Odoj. Kemudian nanti calon Odoj akan di interview, dipertanyakan nih niatnya masuk Odoj untuk apa, apakah komitmen mengikuti Odoj atau tidak. Setelah menjawab semua beberapa pertanyaan dari pihak admin, biasanya akan dimasukkan ke dalam grup Odoj. Setelah masuk ke grup Odoj, nanti akan memperkenalkan diri seperti biasa, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan diri terlebih dahulu, nama dan dari mana asal, karena biasanya dalam satu grup Odoj itu tidak hanya terdiri dari satu daerah, tetapi ada dari berbagai macam daerah. Misalnya grup aku ya, grup aku itu ada yang dari Jakarta, ada yang dari Padang, ada yang dari Aceh,
ada yang dari Riau, ada yang dari Sumatera Utara. Jadi banyak ya guys, dalam satu member itu kita bisa mendapatkan teman-teman dari berbagai daerah. Jadi setelah kita saling mengenal, kita bisa saling mengingatkan. Nanti biasanya di dalam satu grup itu akan ada satu admin dan satu admin. Admin bertanggung jawab untuk pelaporan seluruh anggota member ke pusat atau Jakarta, ke pusat Odotch kita. Nah, untuk admin, beliau akan membantu si admin dalam mengontrol anggota member yang tilawah. Begitu ya guys. Jadi juga nanti di situ ada PJ-nya nih, penanggung jawab harian. Di situ akan bertanggung jawab untuk merekap setiap laporan setiap member. Jadi untuk yang program Odotch One Day One Juz itu biasanya kita tilawah 1 hari 1 juz. Ada batas waktu kita untuk pelaporan khalas. Misalnya di grup aku nih guys. Kalau di grup aku itu biasanya kita batasnya jam 5 sore. Jadi jam 5 sore ini kita udah mulai tilawah. Nah, untuk laporannya batasnya dari jam 5 sore ini sampai jam 5 sore berikutnya. Ketika ada yang tidak kholas, akan biasanya diberi waktu sama adminnya nih 1 atau 2 jam untuk menyelesaikan tilawahnya. Namun jika masih berhalangan dengan kendala yang tidak memungkinkan, biasanya untuk sekali, 2 kali admin akan memberikan kesempatan untuk tilawah lagi berikutnya. Namun jika keseringan nih, biasanya nih kan lalai kita nih, admin akan memberikan warning kepada membernya untuk lebih semangat lagi tilawah. Jikalau kita punya kegiatan besoknya lebih banyak, usahakan kita tilawah lebih awal untuk menyelesaikan juz kita. Sediakan waktu kita untuk bertilawah. Ya guys, kita harus mendahulukan Al-Quran, baru kita melakukan kegiatan lainnya. Biasanya nih, untuk member yang sudah bergabung di Odotch sekian lama, biasanya mereka merasakan kecanduan nih membaca Al-Quran. Awalnya itu aku tuh ngerasa, wah ngaji 1 juz itu gampang, mudah, 1 juz doang kan, paling 1 atau 1,5 jam itu kelar. Tapi ternyata seminggu, 2 minggu, 3 minggu berjalan hingga 1 bulan kemudian, kok lama-lama terasa berat ya, kok jadi beban ya tilawahnya, kok jadi ngerasa kayaknya kok tilawah harus laporan ya, kok jadinya apa-apa nih sedikit ditelepon-telepon sama adminnya, sedikit ditelepon sama adminnya, udah kholas belum. Jadi seakan-akan jadinya tilawahnya beban. Jadi sempat sih aku itu ya keluar masuk Odotch sebenarnya, hingga akhirnya aku sekarang insya Allah istiqomah guys. Jadi nanti untuk di video selanjutnya aku akan jelaskan gimana awalnya aku masuk Odotch dan gimana kesan aku ketika aku mengenal Odotch sampai hari ini, sampai detik ini aku sangat mencintai komunitas Odotch ini. Sebanyak-banyak komunitas yang aku ikuti, insya Allah komunitas ini yang bikin rasanya hidup itu tenang, bikin jauh lebih semangat dan jauh lebih memperbaiki diri sih sebenarnya secara tidak langsung. Jadi Allah mudahkan, buka hatinya untuk bergabung bersama Odotch ini ya. Terus pasti juga banyak ya di benak-benak teman-teman itu bertanya, kenapa sih harus ikut Odotch? Apa nggak ria itu jadinya ikut Odotch? Seakan-akan kita tilawah tapi harus laporan, kita tilawah tapi harus dipamer-pamerkan nih. Nah, itu pemikiran yang saya rasa sih sempit ya. Aku rasa kenapa sih harus berpikiran seperti itu? Toh komunitas ini tuh sebenarnya membantu kita merealisasikan niat dan komitmen kita. Jadi jika kita ingin istiqomah dalam membaca Al-Quran, kita harus dekat dengan teman dan lingkungan yang juga sama-sama pecinta Al-Quran. Dan salah satunya adalah di komunitas Odotch. Jadi sebelum kita masuk Odotch, luruskan niat teman-teman semua karena Allah dan komitmen. Setelah niat dan komitmen itu ada, kita akan dituntut untuk istiqomah. Dan istiqomah itu guys butuh perjuangan, bukan hal mudah untuk istiqomah. Jadi kita tiap hari akan memperbaiki diri untuk jadi lebih baik lagi. Yang awalnya hanya membaca Al-Quran 1 lembar atau 1 ayat, sekarang ayo ikut program Odotch. Bisa pilih nih mau ikut yang mana, mau yang setengah juz, mau yang 1 ayat ataupun 1 juz. Tapi nanti lama-lama terbiasa 1 juz ya guys. Ayo kita semangat. Odotch membumikan Al-Quran, melangitkan manusia. Sekian dulu video dari saya.
Video berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana aku masuk ODOJ dan bagaimana kesan aku setelah aku masuk ODOJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.